Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, pada video kali ini saya akan melanjutkan dari kuliah yang sebelumnya berkaitan dengan mengenal alam semesta. Nah, sekarang ini mengenal alam semesta season 2-nya. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori terbentuknya galaksi, kemudian tentang galaksi Bima Sakti, yang ketiga tentang teori terbentuknya tata surya, yang keempat teori menghitung umur bumi dan tata surya. Baiklah, kita langsung kepada teori yang pertama. Ya, di pertemuan sebelumnya tentang terbentuknya alam semesta, yaitu yang dijelaskan oleh teori Big Bang, sudah dijelaskan ya. Kemudian yang selanjutnya, di dalam alam semesta itu kemudian terdiri dari galaksi-galaksi. Nah, bagaimana debu angkasa waktu itu yang menyembur itu, dukhon yang menyembur itu kemudian menjadi galaksi. Ada yang menjelaskannya, yaitu namanya itu Pauli. Di sini masih berbentuk hipotesis Pauli yang dikeluarkan tahun 1957. Dia mengatakan bahwa 12.000 juta tahun yang lalu galaksi kita ini masih berupa kabut gas yang pijar dengan massa yang sangat besar. Kemudian kabut gas pijar tadi berputar ya, mulai berputar dan berkontraksi ya, mengadakan reaksi di dalam kabut gas itu, dan pada saat yang bersamaan juga berkondensasi ya. Berkondensasi itu mengalami pemadatan. Jadi kalau ada embun di pagi hari turun kemudian nempel di daun jadi air, nah itu kondensasi pemadatannya. Sambil terus berputar pada sumbunya, pusat galaksi. Nah, jadi ada yang mengalami pemadatan pada pusat galaksinya, tetapi ada massa yang tertinggal di bagian luarnya. Jadi ada yang masih tercecer di bagian luarnya. Nah, massa yang tertinggal di bagian luarnya juga berkontraksi dan berkondensasi pula. Maka massa bagian luar yang tertinggal, yang tidak menjadi pusat galaksi ini, kemudian menjadi bintang-bintang, dan masih ada yang berbentuk kabut atau calon bintang. Jadi masih ada masih calon bintang kabutnya. Kemudian bagian luar dari bintang itu berkontraksi dan berkondensasi menjadi planet, satelit atau bulan dan sebagainya. Jadi urutannya seperti itu. Ada yang menjadi pusat galaksi, kemudian ada yang menjadi bintang-bintang dan kabut bintang, kemudian ada dari bintang itu yang masih tertinggal, kemudian lama-lama menjadi planet-planet, satelit, bulan dan sebagainya. Itu bagaimana teori terbentuknya galaksi yang dikemukakan oleh Pauli ya. Ini masih berbentuk hipotesis karena untuk membuktikannya kan diperlukan waktu ribuan jutaan tahun. Nah, saudara sekalian, yang selanjutnya ternyata di alam semesta ini ada 3 macam galaksi ya. Pertama adalah galaksi yang berbentuk spiral. Spiral itu seperti obat nyamuk ya, seperti itu, obat nyamuk bakar ya. Nah, itu bentuk spiral itu menunjukkan bahwa tadinya kabut yang menyembur itu terjadi perputaran ya di antara gas-gasnya itu. Kemudian makanya anggota dalamnya itu berbentuk spiral. Kebanyakan di alam semesta ini atau 80% galaksi itu berbentuk spiral. Yang kedua, galaksi berbentuk elips ya. Elips itu bulat oval ya, kayak gitu. 17% di alam semesta bentuk galaksi itu adalah elips ya.
Kemudian yang selanjutnya, galaksi berbentuk tak beraturan. Sebanyak 3% galaksi di alam semesta ini bentuknya tak beraturan. Tetapi walaupun tak beraturan, dia tetap dalam sebuah kelompok, makanya disebut sebagai galaksi. Yang selanjutnya kita membicarakan tentang galaksi Bima Sakti. Dari ribuan galaksi yang ada di alam semesta ini, salah satunya adalah galaksi Bima Sakti, di mana tempat matahari kita berada dan kita tinggal di dalamnya. Nah, bagaimana fakta tentang galaksi Bima Sakti? Galaksi Bima Sakti ini, atau sering disebut Milky Way, berbentuk spiral. Jadi tadi bentuknya seperti obat nyamuk bakar, ya, spiral. Kemudian kita memiliki tetangga, namanya itu galaksi Andromeda. Nah, dengan jarak 870.000 tahun cahaya dari Bima Sakti ke Andromeda itu 870.000 tahun cahaya. Nah, cahaya itu bergerak dengan kecepatan 300.000 km per detik. Jadi satu tahun cahaya itu adalah 10 pangkat 13 km. Jadi 10 nolnya 13 ke belakang. Jadi kalau 870 tahun cahaya itu berarti 870.000 kali 10 pangkat 13 km. Ya, kalau berkunjung umur kita tidak akan cukup, ya, karena kecepatannya kecepatan cahaya. Kemudian yang selanjutnya, galaksi Bima Sakti itu jika dilihat dari samping berbentuk bulat pipih seperti kue cucur, ya. Jadi dari atas itu kelihatan spiral, dari samping kelihatannya itu seperti kue cucur. Nah, kemudian di galaksi Bima Sakti terdapat sekitar 1000 kumpulan bintang atau globular. Jadi ada 1000 kumpulan bintang. Karena kan kemarin ada kluster-kluster, ya. Jadi kelompok-kelompok bintang yang mengelilingi pusatnya, kelompok bintang yang mengelilingi Bima Sakti itu ada sekitar 1000 kumpulan. Kemudian rotasinya itu Bima Sakti itu berotasi dengan arah yang berlawanan dengan jarum jam, ya. Jadi seperti tawafnya jamaah haji mengelilingi Ka'bah, si rotasi Bima Sakti itu. Memang pada kenyataannya bahwa alam semesta itu bertawaf seperti haji mengelilingi Ka'bah. Itu adalah sebagian daripada sunatullah, ya, hukum Allah yang berlaku di alam semesta. Kemudian isi dari Bima Sakti itu tidak kurang dari 100.000 juta bintang. Nah, di samping 100.000 juta bintang itu masih terdapat gumpalan gumpalan kabut gas atau galaksi yang kecil di dalamnya. Itu informasi tentang galaksi Bima Sakti. Kemudian yang selanjutnya adalah di dalam Bima Sakti itu salah satu isinya adalah matahari kita. Nah, matahari kita dengan isinya itu disebut sebagai tata surya. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai solar system. Nah, tentang bagaimana terbentuknya tata surya ada 3 teori yang dikemukakan. Yang 2 masih berbentuk hipotesis. Yang ke-1 adalah hipotesis nebular. Nah, hipotesis nebular ini isinya relatif sama dengan yang barusan dikemukakan tentang terbentuknya galaksi, ya. Jadi ada kabut gas, kemudian yang berkontraksi, berkondensasi kemudian. Nah, tetapi terhadap hipotesis nebular ini ada keberatan. Keberatannya yaitu kenapa? Ada seperti di Mars itu kan punya 2 buah bulan, ya, punya 2 buah satelit. Nah, satelit yang satu itu sama dengan rotasi induknya. Jadi Mars itu muternya ke arah kiri, ya, berlawanan dengan arah jarum jam. 1 bulan sama muternya ke arah kiri, 1 bulan muternya ke arah kanan. Nah, ini menjadi keberatan terhadap hipotesis nebular. Kalau prosesnya sama seperti tadi terbentuknya galaksi itu, seharusnya kan arah muternya semuanya sama gitu. Tetapi kok ada yang muter ke arah kanan bulannya. Nah, yang kedua,
hipotesis planetesimal. Nah, hipotesis planetesimal ini sama asumsinya dengan hipotesis nebular, tetapi dia mencoba menjawab keberatan dalam hipotesis nebular tadi, yaitu kata hipotesis planetesimal, apa yang menjadi anggota tata surya itu tidak mesti berasal dari satu buah bintang. Jadi dalam proses pembentukannya ada bintang lain yang lewat. Nah, bintang lain yang lewat itu, bagian bintang lain itu ada yang tersedot masanya oleh menjadi bintang matahari itu, kemudian terlepas, kemudian menjadi anggota di Mars, ya, jadi anak tiri gitu ya. Kemudian tetapi rotasinya masih mengikuti rotasi induknya. Nah, kemungkinan bintang lain yang lewat itu rotasinya ke arah kanan. Itu hipotesis planetesimal mencoba menjawab itu. Yang ketiga adalah teori tidal. Nah, karena yang dua ini adalah hipotesis, kemudian yang ketiga ini teori, maka yang ketiga ini lebih kuat posisinya. Jadi lebih diakui oleh para ilmuwan. Teori tidal ini dikemukakan oleh James dan Harold Jeffrey tahun 1919. Menurut dua orang ini, planet itu adalah percikan atau tidal dari matahari. Nah, jadi ada waktu itu matahari belum betul-betul solid, ada bagian yang lepas, ya. Dalam bahasa Sundanya itu coplok, ya. Ada bagian yang lepas dari matahari. Nah, kalau bagian yang lepasnya itu besar, itu disebut dengan tidal. Nah, jadi tidal yang besar itu menjadi planet, ya, disebabkan karena dua buah matahari yang bergerak saling mendekat, sehingga terjadi saling tarik menarik, sehingga ada bagian matahari itu yang lepas. Nah, bagian yang lepas itu kemudian menjadi planet. Nah, jadi menurut teori ini, gumpalan gas yang pertama itu, yang nebula primitif itu menjadi satu dulu, ya, menjadi satu bagian matahari, tetapi kemudian ada bagian-bagian yang lepas. Nah, bagian-bagian yang lepas yang besar, masanya lebih kecil, maka lama-lama dia mendingin, kemudian menjadi planet-planet. Saudara sekalian, ternyata bumi juga punya sebuah tidal, yaitu bagian yang lepas dari bumi, itu yang kemudian menjadi bulan, ya, satelit dari bumi. Itu adalah bagian bumi yang lepas. Nah, menurut teori tidal seperti itu, ya. Jadi tadi kenapa ada lepas? Karena ada dua matahari yang saling mendekat, jadi yang lepas besar itu tertarik oleh gravitasi dari matahari yang lain. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana kemudian manusia itu dengan rasa ingin tahunya, kalau begitu mereka bertanya-tanya, ya, sudah berapa lama umur bumi dan tata surya ini. Terhadap pertanyaan itu ada 4 teori yang mencoba menghitung umur bumi dan tata surya. Yang pertama adalah teori sedimen. Teori sedimen ini menghitung lapisan batuan yang ada di bumi. Jadi di bumi itu batuan itu ternyata berlapis-lapis. Nah, dengan menghitung lapisan yang ada di bumi ini, maka mereka mengatakan bahwa umur bumi itu 500 juta tahun. Kemudian yang kedua, teori kadar garam. Ya, teori kadar garam itu berasumsi tadinya air laut itu adalah tawar. Setelah terjadi sirkulasi air, ya, sirkulasi air itu kan, air laut itu waktu siang hari terkena cahaya matahari dia menguap, kemudian didorong oleh angin ke darat, di darat seperti di gunung dan sebagainya lebih dingin, kemudian jatuh jadi air hujan masuk ke dalam tanah. Nah, dari dalam tanah itu dia membawa mineral-mineral yang ada di dalam tanah. Mineral-mineral yang ada di dalam tanah itu lama-kelamaan terbawa oleh sungai, kemudian masuk ke laut. Nah, laut yang tadinya tawar itu lama-lama menjadi asin, ya, oleh mineral-mineral yang ada, yang dibawa oleh air dari dalam tanah. Nah, sekarang itu rata-rata kadar garam di laut itu adalah 3%. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Misalkan tahun ini kita tanggal berapa, misalkan tanggal X bulan X, tahun ini pergi ke Pangandaran, hitung kadar garamnya. Nah, tahun depannya
dengan tanggal dan bulan yang sama, pergi lagi ke Pangandaran, hitung lagi kadar garamnya, berapa peningkatan kadar garamnya dalam setahun. Nah, kemudian itu menjadi faktor pembagi terhadap 3%. Jadi 3% dibagi angka itu, maka keluar hitungan menurut teori kadar garam umur bumi itu adalah 1000 juta tahun. Yang selanjutnya adalah teori termal ya. Menurut teori termal itu jadi menghitung temperatur bumi. Bumi itu kan tadinya sangat panas ya, kayak cairan lahar yang sangat panas. Lama-lama mulai mendingin. Nah, untuk diperlukan waktu 20.000 juta tahun. Nah, menurut teori termal untuk bumi seperti sekarang. Yang keempat adalah teori radioaktivitas. Nah, teori yang keempat ini dianggap teori yang paling kuat ya, yang paling diakui, teori radioaktivitas. Teori ini berlandaskan perhitungan waktu peluruhan zat-zat radioaktif. Jadi di bumi inilah yang mudahnya ya, ada zat-zat yang sudah solid ya, yang sudah permanen seperti air kan, H2O. Jadi dia sudah permanen. Tapi ada zat-zat yang masih belum solid ya, karena atomnya besar seperti plutonium, iridium, germanium dan sebagainya. Nah, dia ingin solid juga ya, supaya dia solid itu kemudian dia melepaskan sebagian daripada unsur atomnya. Nah, pelepasan unsur atom itu menimbulkan berbentuknya itu radiasi. Nah, sehingga kalau tadinya misalkan dia 1 gram, kan lama-lama karena dia lepaskan, itu kemudian dia berubah menjadi setengah gram. Nah, waktu dari 1 gram menjadi setengah gram itu disebut sebagai waktu paroh. Nah, inilah yang dipakai landasan perhitungan teori radioaktivitas. Jadi waktu paroh itu adalah waktu yang dibutuhkan zat radioaktif untuk meluruh atau berurai sehingga masanya tinggal separohnya, tinggal setengahnya. Contoh ini 1 gram uranium 238 menjadi setengah gram uranium 238. Jadi setengah gramnya masih berbentuk bahan radioaktif. Nah, setengah gramnya lagi sudah tidak radioaktif lagi karena tadi kan sudah dipancarkan dalam bentuk radiasi. Nah, setengah gramnya itu berbentuk helium dan Pb206. Pb206 itu timbal ya. Timbal. Nah, ini waktu yang dibutuhkan dari 1 gram menjadi setengah gram atau menjadi separohnya itu adalah 4.500 juta tahun. Nah, jadi kalau di sebuah tempat ditemukan setengah yang tidak radioaktif, setengah yang radioaktif, maka kalau unsurnya uranium 238, jadi umur tempat itu adalah 4,5 juta tahun. Jadi menurut teori ini umur bumi itu adalah antara 5.000 sampai 7.000 juta tahun. Nah, sedangkan umur tata surya ini berdasarkan batuan yang jatuh dari angkasa ke bumi, maka umur tata surya itu adalah 9.000 sampai 10.000 juta tahun. Nah, demikianlah usaha manusia menjawab rasa ingin tahunya ya, dengan kemampuan berpikirnya. Tadi mencoba menjawab bagaimana terbentuknya alam semesta, bagaimana terbentuknya galaksi, bagaimana terbentuknya tata surya, kemudian bagaimana menghitung umur bumi dan tata surya. Saudara sekalian, mudah-mudahan Anda tidak puas supaya terus membaca dan menambahkan lagi ilmunya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.